kita bikin kayak ngobrol, apa namanya, ngobrol bebas, tapi guidance-nya saya buat, misalnya ini, bagaimana kita bermazmur. Kita masih topik ini dulu sih, nanti kita bisa kembangkan topik-topik yang lain gitu loh. Gimana? Halo? Ya, boleh-boleh aja sih kok. Coba Jadi aja. iya, jadi pelajaran Kalian kita itu belajar kan? ada guidance-nya, tapi forumnya itu kayak ngobrol. Nanti ada satu misalnya ya Aro ceritakan ya pengalamannya, Yayan, nanti dari mahasiswa, dari dosen. Jadi 4 lah misalnya. Perwakilan alumni, dosen, mahasiswa, sama satu lagi mungkin peserta kayak misalnya siapa ya? Atau Hizkia lah, atau nanti bisa dari pihak luar gitu, yang bukan mahasiswa, bukan dosen, bukan alumni, tapi misalnya pelayan gereja gitu yang ikut. Kayak hari ini siapa yang ikut tuh? Arifman misalnya gitu ya. Nah, itu bisa gitu. Gimana kalian, menurut kalian? Bukan Koko yang ngajar lagi, bukan saya yang ngajar lagi, tapi kalian yang share gitu. Ya kan? Kalau kayak di STTR itu kan namanya istilahnya tuh ngobrol asik. Iya, ngobrol asik antara dosen, tapi mereka lingkupnya hanya dosen sama mahasiswa. Nah, kita bikin plus alumni gitu. Bisa aja sih kok, sekalian promosi juga. Iya. Nanti kita coba lah ya. Maksud saya yang khusus, nanti kita bikin ada topik yang umum, misalnya nanti dengan dosen-dosen lain, tapi kalau dengan yang Jesus Prayer seperti ini, nah Koko tuh pingin continue misalnya, tapi sifatnya nggak kayak ngobrol gitu. Nah misalnya nih ya, 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi, misalnya ya Aro dengan alumni kan, misalnya ya Aro dengan nanti 1 students, siapa gitu. Studentnya sini siapa yang ikut ya? Misalnya dari umum kan misalnya bisa si katakanlah Andro dari umum kan. Nah, yang mewakili bukan mahasiswa teologi. Nanti mahasiswa teologinya siapa nanti saya pilih. Alumni misalnya ya Aro gitu. Ya kan? Oke nggak itu? Ya. Saya nanti kita bikin slide-nya, kita promosi gitu. Oke, ini kayaknya ada yang keluar-keluar karena tadi mati lampu ya. Sebentar kita tunggu mereka masuk nih. Banyak yang out jadinya. Sini tadi tiba-tiba mati lampu. Iya, saya juga di sini, Pak. Iya. Itu. Hujan malah di tempatku. Oke, kita lanjut. Kita belajar hari ini tentang Jesus Prayer ya. Nah, Jesus Prayer seperti apa namanya yang saya tadi ngobrolin ya. Ini memang harus ada apa namanya? Harus ada kelanjutannya gitu. Kelanjutannya nanti kita coba pikirkan tentang bentuk obrolan gitu. Ya kan? Sehingga kita ada menghidupinya gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar tahu, tapi apa namanya menghidupinya gitu. Menghidupinya gimana caranya kita kita praktikkan, terus kita sharing, kita obrol gitu. Jadi apa namanya bisa memancing yang lain juga gitu untuk mempraktikkannya. Oke, kita mulai ya. Kita berdoa dulu. Minta saudara Yayan mungkin bisa berdoa buat kita, Yayan. Ya Pak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu pada kami pada hari ini. Bapak, pada hari ini kami boleh
berkumpul bersama-sama di dalam pertemuan virtual ini. Kami menyerahkan untuk pertemuan ini dalam kuasa-Mu. Ya Bapak, biarlah kami semua boleh memahami apa yang akan Pak Hendy sharingkan, apapun yang akan kami pelajari, kiranya itu semua Tuhan boleh menambah pengetahuan kami, terlebih melalui ini ya Bapak, kami semakin mengenalkan Engkau. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau juga memberkati untuk teknisnya ya Bapak. Di dalam virtual ini kiranya Engkau memberkati, biarlah sinyalnya juga tidak bermasalah dan kami juga lancar. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan untuk pertemuan ini dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Yayan, selamat bergabung semuanya ya. Yang hari ini join, mungkin ada yang baru pertama kali join. Pertama, apa suara saya jelas ya di sana? Jelas, Oke, jelas. Oke, ya. Yang saya akan review sedikit sebelum kita masuk ke topik Jesus Prayer ini ya, karena Jesus Prayer ini adalah aplikasi praktisnya dari 2 pelajaran 2 minggu yang lalu. Nah, 2 minggu yang lalu kita kan belajar tentang siapa diri kita. Kita adalah manusia baru ya, di mana kita dilahirkan dari Allah menjadi anak-anak Allah, artinya kita menjadi anak Allah itu berarti kita tuh menjadi manusia yang baru. Nah, di dalam manusia baru itulah Tuhan memberikan semacam anugerahnya, lalu dari pihak kita, kita memiliki iman, ya iman itu berarti kita tuh meresponi dengan hati yang terbuka untuk menerima anugerah Allah itu. Nah anugerah Allah itu isinya apa? Anugerah Allah itu adalah pengorbanan, penebusan, kemenangan Kristus, kekuatan Allah, energi Allah yang sudah menang atas dosa, iblis, dan maut. Nah, itulah kemenangan Kristus di atas kayu salib yang dia korbankan, lalu dia curahkan, dia berikan kepada kita dalam wujud sebagai anugerah. Nah, untuk menerima anugerah itu kita perlu membuka hati kita, ya, dengan segala dengan segala kesalahan, dosa-dosa kita yang dulu kita kerjakan, maka kita perlu repentance, pertobatan. Nah, menerima itulah iman. Akhirnya kalau Tuhan memberikan kita anugerah, lalu kita terima dengan iman, nah kita memang perlu kerjakan anugerah itu. Nah, waktu kita mengerjakan anugerah itulah di situ kita tuh sedang mengerjakan keselamatan kita. Sampai kapan? Sampai kita menjadi satu rupa serupa dengan Kristus. Ya, dari gambar Allah menjadi serupa dengan Allah. Nah, waktu proses mengerjakan anugerah atau keselamatan itulah kita itu artinya ibarat itu kita sedang memperbarui hati kita, batin kita. Mengapa kok disebut memperbarui batin atau hati? Karena pembaruan itu harus beranjak dari dalam. Ya, sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar. Dia katakan dari dalam, dari hati, timbullah pikiran jahat dan perbuatan-perbuatan jahat. Ya, nah sehingga kalau kita sudah jadi anak Allah, kita mau mengerjakan anugerah itu, kita jadi manusia baru, berarti kita mesti mengerjakan anugerah itu, memperbarui hati atau batin itu. Nah, kita sudah bicarakan itu 2 minggu yang lalu. Lalu waktu kita mengerjakan pembaruan batin, nah minggu yang lalu itu kita membahas ternyata memperbarui batin atau hati itu nggak segampang yang kita pikirkan. Ya, walaupun Tuhan sudah kasih kita anugerah, energi, kekuatan ilahi, ya, Tuhan memberikan kita apa ya? Satu kekuatan yang nggak sembarangan loh. Itu adalah kekuatan yang sudah mengatasi dunia. Nah, kata 1 Yohanes itu ya. Atau kekuatan yang sudah mengalahkan dosa, iblis, dan kematian itu. Nah, kekuatan itu kita punya. Cuma kita nggak tahu cara cultivate-nya. Ibaratnya seperti ini, kita punya benih, tapi kita nggak tahu cara nanam benih itu, cara mupuknya, cara ngolahnya supaya itu bisa menjadi tanaman yang besar dan menghasilkan banyak buah gitu. Nah, sebetulnya Tuhan sudah kasih kita anugerah benih ilahi, nah tinggal kita bagaimana ngerjakannya. Nah, minggu lalu kita membahas waktu kita mengerjakannya itulah kita perlu tahu tekniknya, caranya. Nah, yang hari ini kita mau fokus kepada Jesus Prayer. Ini menolong kita
bagaimana anugerah itu bisa bertumbuh di dalam diri kita sehingga bisa menjadi semacam kekuatan di dalam diri kita menjadi menghasilkan yang namanya buah roh. Tapi di sisi lain memang waktu kita mau mengerjakan itu ada banyak sekali musuh, ya. Antara lain misalnya pikiran-pikiran jahat, ya. Tadi misalnya kayak tadi Hizkia ada cerita kalau misalnya dia sering ada pikiran-pikiran yang jahat yang kalau lagi misalnya lagi sendiri atau apa, gimana ini kita mengatasi pikiran-pikiran jahat. Sebab pikiran-pikiran jahat itu atau bahasa Yunaninya itu adalah logismoi, ya, atau dialogismoi yang timbul dari dalam hati justru, dan itu akhirnya menjadi nafsu. Nah, nafsu inilah yang akhirnya membuat hati itu jadi gelap dan kita akhirnya jatuh ke dalam dosa, ya. Nah, jadi dari pikiran timbullah nafsu, dari nafsu timbullah perbuatan-perbuatan jahat. Nah, ini adalah satu tantangan atau hambatan untuk kita untuk kita bisa tumbuh gitu, ya. Jadi kalau tanpa hambatan, kalau tidak ada hambatan seperti itu mungkin ya kita cepet gitu. Tetapi kalau ada hambatan-hambatan seperti ini misalnya kayak, tadi logismoi, nafsu, gimana ini kita mengatasinya? Karena itu menjadi semacam eee, penyakit gitu ya, atau menjadi semacam, eee, virus gitu. Yang akhirnya menggerogoti hati kita, ya. Nah, kalau, eee, pikiran jahat, lalu logisme itu ya, nafsu itu menurut Bapak Gereja itu adalah penyakit bagi jiwa. Nah, inilah yang kita mesti ngatasi. Bagaimana mengatasi penyakit itu tentu kita, butuh obat. Nah, salah satu obat yang Bapak Gereja tawarkan itu adalah Jesus Prayer. Sehingga melalui Jesus Prayer itu, anugerah yang Tuhan kasih itu kita bisa kelola, kita bisa kerjakan, ya, sehingga, anugerah itu menghasilkan satu, perubahan, pembaruan, sampai kita menjadi serupa dengan Kristus, ya. Oke, sekarang kita mulai tentang Jesus Prayer ini. Oh, ada yang angkat tangan ya? Oppo A7 ini siapa ya? Silakan kalau ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari yang Oppo A7 ini siapa namanya? Halo? Kalau enggak saya lanjutkan ya. Nah, Jesus Prayer sebetulnya ini adalah doa singkat ya, atau short arrow prayer. Jadi seperti doa anak panah yang langsung menuju kepada sasaran. Nah, sasarannya adalah hati kita. Karena sekali lagi yang mau kita kerjakan adalah pembaruan dari hati. Ya. Nah, pembaruan dari hati dari dalam inilah nanti akan menghasilkan kehidupan yang serupa dengan Kristus. Ya, seperti Yesus bilang, jika matamu baik, teranglah hidupmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu gitu. Nah, dari dalam inilah bagaimana kekuatan doa ini bisa memperbarui hati kita yang kita sebut sebagai Jesus Prayer. Ini sebetulnya doa singkat kalau dibunyikan itu seperti Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, ya, kasihanilah aku orang berdosa. Ya, atau bahasa Inggrisnya Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Ya. Nah, ini adalah short arrow atau doa singkat ya. Doa singkat yang menjadi satu tradisi di dalam gereja, khususnya di dalam doa monastik atau doa biara. Ya. Nah, ini mulai diperkenalkan oleh oleh Bapak Gereja di abad ke-5 ya, dari Diodokos Potike. Nah, itu akhirnya nanti tulisannya itu menjadi
salah satu dari buku Filokalia namanya. Nah, dari Diodokos Potike itu akhirnya terus dipraktekkan di dalam biara-biara sampai sekarang ini. Nah, ini adalah sebetulnya doa singkat yang simple, tetapi satu sisi juga difficult, tapi powerful gitu ya, penuh kuasa. Nah, kata Metropolitan Anthony Bloom, ya, tidak seperti doa-doa yang lain, ini adalah doa yang menghadirkan Allah di dalam hati kita, ya, sehingga membuat kita itu bisa berdiri di hadapan Dia dan kita bersama dengan Allah. Mengapa? Karena kita memakai atau menggunakan Jesus Prayer itu sehingga kita dengan Allah itu hadir bersama di dalam hati. Nah, tujuan dari Jesus Prayer ini adalah bagaimana kita bisa menyatu ya antara diri kita yang terdiri dari body and soul bersama dengan Allah. Ya. Nah, ini membawa kita itu unity with God. Kenapa? Karena yang disebut dengan doa itu sebetulnya itu bukan lagi berbicara tentang kita berdoa, tetapi bagaimana kita itu menjadi pendoa. Artinya apa? Menurut beberapa gereja seperti misalnya dari Gregory of Sinai, ya, doa itulah artinya adalah Allah gitu loh. Ya, jadi kita bukan lagi semacam melakukan aktivitas doa, tapi kita tuh menjadi bagian dari Allah, bagian dari doa itu, gitu, ya. Nah, apa itu doa? Doa itu adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi kalau kita berdoa adalah bagaimana sebetulnya kita tuh bisa menyatu dengan Allah, unity with God, ya, di dalam hati kita. Nah, dalam Lukas kan juga dikatakan ya, kerajaan Allah itu ada di dalam kamu. Nah, itu artinya memang bahwa waktu kita percaya kepada Kristus, kita beriman tadi kan, kita akan menerima anugerah itu. Nah, anugerah itulah sendiri kehadiran Allah itu sendiri di dalam diri kita. Cuma masalahnya adalah kita ini yang satu sisi masih dikendalikan tadi yang saya bilang patience ya atau nafsu atau pikiran-pikiran jahat. Nah, dengan menghadirkan atau dengan menyebut nama Tuhan Yesus tadi, anak Allah ya, kasihanilah aku orang berdosa itu ini mencoba untuk membebaskan jiwa kita dari nafsu-nafsu yang ada di dalam tubuh kita ya. Nah, sehingga kita bisa kembali menyatu dengan Allah. Nah, ini memang nggak gampang ya, apa namanya, selalu ada tantangannya atau ada kesulitannya. Ya, salah satunya ya memang kita nggak bisa konsentrasi. Nah, tetapi waktu kita berdoa itu kita sulit konsentrasi. Nah, Jesus Prayer ini memang juga salah satu kesulitannya adalah kita harus terus, apa namanya, mengarahkan, pertama mungkin mulut kita ya, atau pikiran kita, arahkan kepada nama yang kita sebut. Nah, di sini misalnya namanya Tuhan Yesus, oke. Nah, arahkan itu terus-menerus sampai, memang pikiran kita itu bisa yang namanya turun ke dalam hati. Ya, nanti kita akan lihat, apa namanya, ada berbagai macam tingkatan atau derajat doa itu, ya. Nah, Jesus Prayer ini mengapa, apa ya, mengapa sangat penting ya, eee apa namanya, kita tekankan di sini. Pertama, di dalam Jesus Prayer itu kan kita menyebut namanya Lord Jesus Christ, ya, Son of God. Nah, ini sebetulnya adalah doa yang, bersifat trinitarian gitu ya, atau bersifat, kita tuh sebetulnya juga memanggil nama Allah Tritunggal. Ya, begitu kita ngomong Tuhan Yesus Kristus, ya, anak Allah. Nah, kita mengakui bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa gitu, maka kita sebut dia sebagai Tuhan.
Ya, memang kalau kita baca dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 ya, tidak ada nama lain di bawah langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita boleh diselamatkan, ya, Kisah Rasul 4 ayat 12. Ini berarti kata Tuhan di sini yaitu Yesus Kristus ini adalah nama yang penuh dengan kuasa. Jadi ini bukan nama sembarangan ya, tapi ini adalah nama yang sudah menaklukkan dunia ini. Nama yang tidak ada nama lain yang kita bisa diselamatkan. Artinya apa? Nama inilah yang sudah mengalahkan, menaklukkan dunia, baik itu dosa, iblis maupun maut atau kematian. Sehingga waktu kita menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, nah pikiran kita tuh mesti masuk ke masuk ke dalam satu konsentrasi menyadari bahwa nama ini penuh kuasa, oleh nama inilah aku diselamatkan, ya tidak ada nama yang lain. Dan dengan nama inilah akhirnya kuasa yang ada di dalam nama itu bisa aku miliki gitu ya. Nah, bagaimana itu kita menghadirkan nama tadi di dalam hati kita sehingga dia bisa bekerja di dalam hati itu untuk mengalahkan segala tadi pikiran jahat, nafsu dan dosa tadi ya. Nah, kata Saint Theophan dia katakan dengan mengerjakan doa ini dengan sungguh-sungguh ya, maka ini sebetulnya jiwa kita yang chaos itu bisa artinya bisa terorder gitu, artinya bisa ditertibkan gitu. Sehingga dari anugerah yang Tuhan kasih itu bisa kita maintain, jiwa kita jadi stabil, jadi kuat, bisa berdiri dengan kuat untuk mengatasi segala macam godaan ya. Tadi minggu lalu yang kita pelajari itu misalnya kayak logismoi dan sebagainya itu kita bisa atasi ya. Kemudian ini Saint Theophan, kemudian ada Ignatius Briankaninov. Ini adalah orang-orang yang sudah mempraktikkan ya Jesus Prayer dan mereka ada tulisannya ya, ada buku-buku mereka. Nah, ini salah satu kutipan mereka adalah dengan kuasa nama Yesus, pikiran kita itu atau the mind ini berarti yang kita pelajari minggu lalu itu nus kita ya. Nus kita itu dibebaskan dari mana? Dari segala macam keraguan ya, dari segala macam ketakutan, dari segala macam serangan-serangan godaan gitu ya. Sehingga nus kita itu terlindungi oleh kuasa nama itu dan dia bisa bisa mengarahkan ya segenap anggota nus itu diarahkan kepada hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah, ya. Misalnya kehendak kita itu akan diperkuat, ya. Lalu kebenaran itu akan menguasai diri kita. Bahkan properti-properti dari jiwa-jiwa kita itu bisa diarahkan untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, itu kuasa nama Yesus dengan kita mengucapkan Lord Jesus Christ itu, ya. Nah, kemudian kalau kita mengatakan dia adalah Son of God, dia adalah anak Allah. Nah, ini berarti kita memang tadi saya katakan ini doa yang Trinitarian itu berarti apa? Kita mengakui Yesus itu adalah anak Allah, berarti itu adalah Bapa ya, yang mengutus anaknya untuk datang ke dunia ya. Dan itu kita mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah ya, firman Allah yang berinkarnasi di mana Bapa menjadi sumber dari keilahian atau kuasa keilahian dari Yesus Kristus. Nah, tidak ada yang bisa membuat kita tuh menyebut nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah kalau ini bukan kerja dari kuasa Roh Kudus. Ya. Nah, sehingga kalau kita mengatakan Tuhan Yesus Kristus anak Allah, ini adalah satu doa yang kita memakai kuasa nama Yesus yang mengalahkan dunia tadi untuk masuk ke dalam hati kita dan kita percaya kuasa Allah itu, kuasa Yesus itu berasal dari Allah dan bekerja lewat Roh Kudus. Ya, itu Jesus Prayer. Lalu kita lanjutkan, setelah kita ngomong Lord Jesus Christ, Son of God gitu, lalu kan di situ ada kelanjutannya adalah have mercy on me a sinner. Ya, atau kasihanilah aku orang berdosa.
Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Nah, kasihanilah aku orang berdosa ini adalah di mana tadi waktu kita ngomong Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kita tuh kayak memuliakan gitu ya, mengakui kuasa Dia, nama Dia yang sudah mengatasi segala dosa, maut gitu ya. Nah, sekarang adalah bagian diri kita memiliki sikap pertobatan, attitude of repentance, di mana kita mengatakan kasihanilah aku orang berdosa, ya. Nah, satu sisi kita meninggikan Allah, tapi satu sisi kita lihat bahwa kita tuh membutuhkan Allah, ya. Satu sisi dia adalah Allah yang transenden, Allah yang penuh dengan kuasa, tetapi satu sisi dia adalah Allah imanen yang memberikan belas kasihan kepadaku, pendosa atau orang-orang berdosa. Nah, inilah apa namanya, yang terus mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan Kristus, ya, sama seperti dia katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ya, karena dialah yang punya kerajaan surga. Nah, kemiskinan atau kerendahan hati atau pertobatan di sini itu kita ucapkan sebagai have mercy on me, belas kasihanilah aku. Nah, belas kasihan ini kan dari bahasa Yunani artinya eleison me, ya, eleon, dari kata bendanya eleon itu artinya sebetulnya minyak, ya, minyak atau minyak zaitun, ya, yang digunakan oleh bangsa Israel. Misalnya minyak itu berfungsi untuk memberi terang, minyak itu juga untuk apa namanya, minyak itu juga untuk apa ya, eee, memberikan, apa, menyembuhkan gitu ya. Lalu minyak itu juga menjadi terang, menyembuhkan, lalu minyak itu juga bisa dipakai untuk memasak gitu ya, mengenyangkan. Lalu minyak itu juga dipakai untuk mengurapi atau memberkati, ya. Nah, jadi kalau dikatakan Tuhan Yesus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa, ini adalah satu doa di mana kita menghadirkan kuasa nama Yesus atau Yesus itu sendiri untuk datang menyembuhkan kita, ya, menerangi kita yang ada di dalam hati kita, ya. Nah, dengan Jesus Prayer itu bagaimana kita itu dengan mengucapkan kasihanilah aku orang berdosa itu adalah kita tuh mengakui kuasa Kristus, ya, sebagai Tuhan kita dan Allah kita untuk mengalahkan segala kelemahan kita, ya, antara lain misalnya kesombongan kita dengan meminta belas kasihannya untuk kita yang berdosa. Oke. Nah, dua fungsi dari Jesus Prayer itu yang pertama memang adalah sebagai worship, ya, atau ini adalah satu doa pertobatan, ya, seperti doa-doa yang lain. Oke. Ini adalah kita mengakui Allah yang penuh kuasa, tapi sisi lain adalah kita juga memiliki hati yang mau diubahkan, ya. Lalu ini juga menjadi apa namanya, sarana kita tuh menjalani concentration, artinya kita tuh bisa doa yang mencapai sampai level tadi yang saya katakan, ya. Tujuannya adalah bagaimana kita di union with God, menyatu dengan Allah, ya. Nah, Jesus Prayer itu menolong kita untuk bisa union with God. Karena sekali lagi pada dasarnya ini kita nggak bisa lagi melihat Jesus Prayer itu hanya fungsinya sebagai apa ya, hanya sekedar doa rutin gitu ya. Tetapi bagaimana kita itu menjadi melalui Jesus Prayer itu kita menjadi pendoa, ya. Hidup kita, diri kita itu adalah doa, ya. Sebab apa? Sebab Allah itu sendirilah doa, gitu. Nah, kalau kita menyatu dengan Dia yang adalah doa, maka waktu kita mengerjakan doa itu ya nanti otomatis gitu. Ya, bukan lagi kita berdoa, tetapi memang hidup kita adalah doa atau kita adalah pendoa. Tetapi Jesus Prayer ini bukan form of Eastern meditation, ya. Jadi bukan semacam meditasi ala Buddhism, ya. Nah, kalau Buddhism itu kan dia ada ya, mengajarkan memang ada satu mantra yang mengatakan Om Mani Padme Hum gitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk membebaskan semua penderitaan, ya, untuk membebaskan orang itu dari
duka dan akhirnya mencapai Buddha gitu, atau kita mencapai Allah gitu ya, menjadi Allah gitu. Tapi kita melakukan Jesus Prayer itu adalah untuk menyatu dengan Allah di dalam anugerah tadi. Ya. Kemudian ini juga bukan sufi tentang penyatuan kita dengan alam semesta. Ya, kalau dalam ajaran sufi itu kan seperti itu ya. Kita akhirnya menyatu dengan alam gitu. Itu juga bukan sufi meditation seperti di dalam Islam ya. Tapi ini juga bukan meditasi seperti agama Hindu ya, untuk terbebas dari reinkarnasi. Jesus Prayer ini adalah doa yang tujuannya adalah bagaimana kita itu union with God ya, sehingga anugerah yang kita terima dari Allah itu kita bisa kerjakan untuk menghasilkan kehidupan serupa dengan Kristus. Nah, itu tujuan dari Jesus Prayer. Ini juga bukan praktis bukan praktik doa seperti New Age atau yoga ya, atau bukan praktik doa yang okultisme gitulah ya, atau kayak perdukunan begitu, bukan, atau kayak zaman sekarang ini zaman New Age ya, spiritual movement gitu. Ya, ini kan sebetulnya kayak dari Gnostik gitu ya, di mana nanti kita punya kesadaran itulah yang akan menyelamatkan kita. Ya, kesadaran itu kayak gnosis ya. Lalu gnosis itulah yang akan menyelamatkan kita gitu, yang akan membuat kita kuat, yang akan membuat kita tidak sakit dan sebagainya. Jadi ini bukan praktik seperti itu. Ataupun bukan praktik yoga ya, yang bisa memberikan kita kekuatan tubuh, nanti kita jadi kebal dan sebagainya, tidak. Tapi ini adalah Jesus Prayer di mana kita adalah manusia yang berdosa, yang butuh pertobatan, lalu kita mengandalkan nama Tuhan itu supaya kita bisa memiliki kehidupan Kristen yang hidup, yang serupa dengan Kristus. Nah, sehingga ini bagaimana Jesus Prayer itu adalah ini adalah seperti ada frame di sini ya. Frame ini adalah kayak pikiran kita gitu ya, atau jiwa kita yang akhirnya terbungkus gitu ya. Nah, frame atau ini namanya bingkai ya, dibingkai oleh Kristus. Ya, misalnya mata kita itu dibingkai oleh Kristus. Telinga kita, hati kita dan semua itu menjadi bingkainya. Sebab memang dia adalah masterpiece kita. Ya, Christ is the masterpiece. Ya, kita dicipta menurut serupa dengan Kristus. Jadi memang dia adalah masterpiece atau model kita. Oke, nah itu Jesus Prayer. Jadi tujuannya memang Jesus Prayer itu adalah kita mencapai theosis ya. Kita antara seperti gambar ini ya, natural condition kita adalah soul and body menyatu dengan sphere-nya Allah di sini. Di sphere-nya Allah ini adalah tubuh kita, ini adalah our soul, and then ini hati kita, ini semua menyatu di dalam Dia. Ya, inilah tujuan dari Jesus Prayer. Pada akhirnya kita bisa tadi memakai frame ini, memakai cara pandang, sudut pandang ya. Kalau 2 minggu lalu kita ada belajar tentang nus ya. Nah, ini nus kita adalah nusnya Kristus. Nah, bagaimana kita memperbarui batin, lalu memperbarui nus ya. Nah, caranya adalah nus kita itu harus diisi dengan Kristus. Nah, ilustrasinya seperti frame tadi. Nah, inilah nus Kristus yang kita mau miliki. Gimana caranya? Caranya adalah kita terus mengucapkan Jesus Prayer itu. Nanti ada bagian yang praktikal buat kita ya, gimana cara kita mengucapkan Jesus Prayer. Nah, ini selain itu memang ada beberapa benefit ya, yang kita juga bisa capai, misalnya itu mengurangi stres, meningkatkan sistem imun tubuh kita, ya, menambah umur dan sebagainya. Ini ada beberapa dari praktik dari Bapak Gereja ya. Terus karena misalnya dengan Jesus Prayer itu kita bisa mengurangi stres, akhirnya meningkatkan sistem imun, ya, mengurangi emosi, mengurangi berat badan. Biasanya kalau orang stres itu kan sukanya makan gitu ya. Nah, dengan Jesus Prayer itu juga bisa mengatasi hal-hal seperti itu.
Tetapi bukan di situ makna utamanya, ya tujuan utamanya adalah kita bisa engage ya, mengikuti Kristus ya, menjadi serupa dengan Dia atau menyatu dengan Dia. Ya, sekali lagi ini juga adalah doa pertobatan. Sehingga kita terus mengucapkan Jesus Christ have mercy on me. Kemudian nah, untuk mengucapkan Jesus prayer ini memang nggak gampang ya, karena ini adalah satu perjalanan panjang ya. Nggak serta-merta kalau kita mengucapkan Tuhan Yesus anak Allah, kasihan aku orang berdosa. Ini artinya tugas kita selesai gitu, doa kita selesai. Enggak. Tetapi ini bagaimana kita ucapkan terus-menerus ya sampai itu sampai itu doa itu benar-benar hadir di dalam hati dan tanpa kita sadari doa itu akhirnya terucap sendiri di dalam hati, ya. Nah, ini adalah satu kita butuh yang namanya spiritual knowledge ya, yang memang ini bukan hanya sekedar, "Oh, Tuhan Yesus itu kayak begini, Tuhan Yesus kayak begitu," bukan. Tapi ini adalah betul-betul spiritual knowledge ya, yang memang kita tahu, oh, nama Tuhan itu berkuasa, tapi bukan hanya tahu, tapi ini semacam spiritual knowledge di mana roh kita dengan Roh Kudus itu menghadirkan spiritual knowledge itu. Nah, sehingga doa ini memang nggak bisa doa mengandalkan kekuatan diri sendiri gitu, tapi doa yang gimana kita juga satu sisi mengandalkan Roh Kudus, ya, doctrine of synergia, itu artinya kita mengandalkan Roh Kudus. Nah, kita butuh disiplin dari diri kita butuh komitmen, ya, tapi satu sisi kita butuh Roh Kudus. Dengan kata Tuhan yang kita ucapkan itu benar-benar menjadi sebuah spiritual knowledge ya yang akhirnya bisa encounter, artinya bisa masuk ke dalam hati kita dan membentuk hati kita gitu. Ya. Nah, ini long difficult path ya, ini jangan terlalu, kata Maximus, jangan terlalu over gitu ya. Jangan terlalu over vigilous, artinya jangan terlalu berapi-api juga. Yang penting konsisten ya, komitmen gitu ya. Sadari ini adalah tugas yang sulit. Persiapkan diri kita untuk satu perjalanan yang panjang. Oke, carilah pertolongan Allah dan bersabar ya. Kita harus punya kemauan yang kuat untuk mengalahkan dorongan-dorongan atau impuls-impuls stimulan yang jahat yang bisa kapan muncul ya. Nanti kalian bisa beri kesaksian ya yang sudah mempraktikkan Jesus Prayer itu makin mau praktik justru makin sulit gitu ya. Nah, Gregory of Nyssa itu mengatakan ya karena memang kita masih masuk dalam tahap permulaan yang akhirnya memang adalah sesuatu yang banyak sekali tantangannya ya. Ada hal-hal yang memang kita tahu kita mau mengucapkan nama Yesus itu sendiri ini adalah bukan perkara yang gampang, pasti iblis, demon ya, godaan itu nggak akan gampang membiarkan kita gitu. Kemudian juga sadari bahwa ini adalah semacam kayak memprogram ulang otak kita gitu. Dengan Jesus Prayer itu ya, mungkin dalam otak kita atau dalam pikiran kita tuh seringkali sudah ada pikiran-pikiran jahat lah, pikiran-pikiran yang negatif sama orang, ataupun pikiran-pikiran porno dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan Jesus Prayer itu bisa otak kita itu bisa benar-benar di reset ulang, diprogram ulang. Nah, tapi ini adalah butuh kesabaran, butuh perjalanan panjang ya, patience atau pertolongan Allah gitu. Oke. Nah, kata Ignatius Brankaninov itu mengatakan kita mesti praktis ya, bagaimana kita yang dari bumi ini menuju kepada heaven, surga atau menuju kepada Allah. Ya. Lalu bagaimana pikiran kita tuh dan hati kita tuh bisa yang ada di bumi itu tinggal di dalam Allah. Ya. Atau menghadirkan Allah itu ada di dalam hati kita gitu. Nah, inilah inti dari Jesus Prayer itu dia kata. Nah, ini sekarang kita masuk ini ya, tadi yang saya katakan ada 3 tahap doa. Yang pertama itu adalah oral prayer, yang kedua mental prayer, yang ketiga adalah prayer of the heart. Ya. Nah, oral prayer itu adalah
apa namanya, sebagai pemula ya, kita berdoa dulu. Kita memang mengkhususkan waktu kita mau mengucapkan kata-kata itu. Nah ini, berarti ini harus timbul dari usaha kita. Oke? Harus timbul dari apa namanya, kemauan kita, ketekunan kita, kesabaran kita. Ya, kemauan kita. Itu oral prayer. Nah, ini adalah doa yang memang kita sengaja kita ucapkan terus-menerus. Ya. Nah, kalau kita baca salah satu tulisan perjalanan sang musafir ya, ini bukan dari John Bunyan ya, ini dari tradisi Rusia. Ada seorang yang rindu bagaimana dia berdoa tanpa henti. Dia cari ya, akhirnya dia ketemu, oh Jesus prayer inilah. Lalu dia berdoa 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, 6000 kali, 12.000 kali dalam sehari. Sengaja dia ucapkan terus. Ya. Nah, ini sambil kita ucapkan, mulailah kita mengamati ya aktivitas dari pikiran kita. Oke, mungkin ya kalau kita amati ya pikiran kita kadang suka melayang kemana-mana, tapi nggak apa-apa, amati itu. Nah ini itu oral prayer, ya sengaja kita ucapkan. Baru dari oral prayer itu yang kita ucapkan itu bagaimana sekarang kita mencoba mengerti apa yang kita ucapkan. Nah ini namanya mental prayer. Ya, mental prayer itu biasanya kalau oral prayer itu kan kita dengar suaranya atau bibir kita itu mengucap sesuatu. Tetapi kalau kita udah sampai ke mental prayer, ini berarti nus kita yang berdoa atau pikiran kita yang di dalam keheningan itu berdoa. Ya. Nah, berdoa dalam pengertian mulai memahami pertama ya, lalu mulai nus kita itu mulai apa namanya, silence, menyelidiki, apa namanya, mulai bisa berinteraksi ya dengan nama Yesus yang kita ucapkan di mulut tadi. Oke. Nah, bagaimana akhirnya pikiran kita itu ibaratnya itu menyatu dengan nama Kristus itu, ya. Nah, baru nanti poin yang ketiga adalah prayer of the heart itu adalah bukan lagi kita yang berdoa atau mulut kita, tetapi nus yang tadi berdoa tadi itu menghadirkan Kristus itu ke dalam hati kita. Prayer of the heart. Inilah doa yang akhirnya tadi saya katakan, ini kita menjadi pendoa. Ya, memang doa itu adalah something yang misteri ya, karena kayak Rasul Paulus bilang kan, apa sih yang dimaksud dengan berdoa? Ya, berdoa itu bukan sekedar kata-kata saja yang keluar dari mulut kita gitu. Ya walaupun kita percaya kata-kata yang keluar dari mulut kita kan berasal dari hati. Ya. Tapi sekali lagi bukan apa yang apa namanya yang kata-kata yang kita ucapkan itu ya. Tetapi bagaimana lewat kata-kata yang kita ucapkan itu kita tuh kayak bisa union gitu, menyatu dengan dia yang akhirnya kita itu kayak menjadi pendoa ya. Nah, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, kita adalah makhluk pendoa. Kita adalah manusia pendoa. Yang artinya memang kita akan selalu connect dengan Allah itu. Ya. Nah, sebab gini, anugerah yang Tuhan sudah kasih, misalnya saudara dengar khotbah, dengar baca firman Tuhan gitu ya. Kan kita biasa itu mulai dengan doa, tutup dengan doa gitu ya. Nah, sebetulnya bukan sesuatu seperti itu gitu. Tetapi misalnya kayak kita baca firman, kita bekerja, kita menyusui, kita menyapu lantai dan semuanya itu adalah doa kita sedang mengerjakan anugerah itu. Ya, misalnya dalam kegiatan fisik sekalipun, kita tuh sedang mengerjakan anugerah itu. Nah, waktu kita mengerjakan anugerah itu, itulah proses doa itu sedang terjadi. Nah, makanya di sini dikatakan, kalau kita bisa connect dengan divine energy, anugerah Allah itu, ini kita tuh sedang berdoa. Ya, sehingga everything yang kita kerjakan itu adalah kita kerjakan untuk Allah. Kita kerjakan untuk doa itu tadi. Gak ada namanya pekerjaan yang pekerjaan ini bukan untuk Allah, bukan. Everything, semuanya yang kita kerjakan itu apa? Kita mengexercise energy of God itu in the prayer. Ya.
Kayak misalnya apa namanya, yang disebut doa itu bukan lagi nanti hanya waktu kita hadir di gereja atau waktu kita baca Alkitab, tapi waktu kita kerjakan apapun itu adalah doa. Kenapa? Karena kita tuh sedang terhubung dengan energi Allah itu di dalam doa. Nah, inilah yang disebut the prayer of the heart. Ya, sehingga waktu kita tidur itu pun sebenarnya adalah doa. Walaupun kita nggak mengucap sesuatu, kita nggak sadar, tetapi kan jiwa kita itu terus berdoa. Gitu. Ya. Nah, bagaimana kita mati Jesus prayer? Ini ya. Nah, pertama kita memang harus mencapai level oral prayer dulu. Ya, oral prayer itu berarti kita sengaja ya melakukan doa itu, kita bisa memilih tempat yang tenang, quiet gitu ya, sendiri dan silence ya atau diam gitu. Jadi terus kita mulai ucapkan ya, terus kita punya hati yang humility, rendah hati, mau apa namanya, penuh dengan pertobatan ya, duduklah di tempat yang comfortable, tutup matamu dan kita kesampingkan semua kekhawatiran-kekhawatiran dunia ya, kekhawatiran-kekhawatiran hidup kita, lalu bersikap rileks. Nah, mulailah dengan kita bisa mulai dengan mengucapkan mulia kemuliaan bagi Tuhan gitu ya, atau kita bisa baca Mazmur 51. Nah, setelah itu kita masuk ke doa ini. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Atau Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Mungkin sebagai pemula kita latih 100 kali. Ya, atau bisa lebih 500 kali. Atau kalau bisa lebih 1000 kali satu hari. Ya, jadi kita memang harus masuk ke tempat yang tenang, teduh, lalu kita berdoa, melatih mengucapkan ini terus-menerus sepanjang kita bisa. Ya. Nah, kemudian tapi waktu kita mengucapkannya itu usahakan pikiranmu ya, waktu kita mengucapkan pikiran kita atas kata-kata itu masukkan ke dalam hati. Renungkan itu ke dalam hati kita. Ya. Nah, lalu ucapkan lagi. Nah, kalau saya biasanya adalah saya pakai sistem pernapasan gitu ya. Satu nafas itu kan berarti kita menghirup, lalu kita membuang kembali udara itu. Nah, satu napas itu satu doa. Waktu kita menghirup, katakanlah Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, terus kita menghembuskan nafas, kasihanilah aku orang berdosa. Ya, waktu kita menghirup, itu kita ibaratnya itu kayak kita menghirup nama kuasa Tuhan, ya supaya bekerja dari dalam, lalu kita hembuskan. Kasihanilah aku orang berdosa ya memang apa namanya, kita bertobat lalu kita sudah mengerjakan hal yang baik, ya. Nah, itu cara cara kita bisa melakukan Jesus prayer itu. Jadi melalui nafas bisa ya, atau kita duduk diam ya, kita bisa melakukan doa itu dengan mengucap dari bibir kita. Kemudian ini salah satu bagaimana lama kita berdoa ya? Ya bisa katakanlah minimum 15 menit ataupun 30 menit ya dalam sehari, itu tergantung kita ya. Problemnya adalah memang kalau kita berdoa itu ya seringkali kita jadi males, ngantuk ya, tidak konsentrasi, seringkali duduknya, nggak bisa tenang gitu ya. Nah, tetapi itu harus dilatih dengan kesabaran dan ketekunan. Ya ini berbagai macam problem pasti ada. Ya, salah satu yang tadi saya katakan, sering image ya, salah satunya itu adalah pikiran kita itu penuh dengan image-image gitu. Nah, ini harus kita usir ya, dengan terus menyebut, nama Tuhan. Nah, kalau pengalaman saya adalah, begitu image-image itu datang, saya makin kencang menyebut nama Yesus, ya. Akhirnya memang saya persingkat, bisa, Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus, atau, Jesus Christ, have mercy on me, Jesus Christ, have mercy on me. Ya, jadi kita bisa persingkat, misalnya Tuhan Yesus kasihanilah aku, Tuhan Yesus kasihanilah aku, atau Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Nah, begitu terus untuk mengusir segala tantangan, hambatan gitu ya, gangguan, image dan sebagainya.
Oke. Nah, jadikan itu menjadi kebiasaan, make it habit, ya. Misalnya rutin jadinya ya, awal dulu nggak masalah. Tetapi yang paling penting adalah, nah ini salah satu yang kita bisa pakai ya. Misalnya dengan tali doa gitu ya, atau kita bisa duduk dengan prostration seperti membungkuk ya, yang dipraktikkan oleh Nabi Elisa, atau ya kita duduk aja seperti biasa gitu ya, dengan, membungkuk, sedikit membungkuk ya, atau kita bisa duduk seperti ini juga boleh ya, atau di kursi seperti ini juga boleh, bahkan berdiri juga boleh ya. Karena prayer position itu yang penting yang mana yang membuat kita itu bisa nyaman dan kita bisa terus, berdoa ya. Anak kecil itu juga bisa di tempat tidur ya. Kalau bisa tutup mata ya, supaya kita tuh, tidak melihat image-image yang lain yang mengganggu konsentrasi. Oke. Nah, ini ada salah satu artikel dari Gregory of Sinai, ya ini sangat praktis bagaimana kita duduk berdoa, berdiri ya gitu ya. Nah, kalau dia menganjurkan adalah bagaimana, kita bisa duduk atau berdiri, tapi kita bisa sambil bermazmur. Jadi kalau misalnya kita lelah mengucapkan Jesus Prayer itu, oke kita bisa bernyanyi atau bermazmur. Habis itu Jesus Prayer lagi. Nah setelah itu lelah lagi, Jesus Prayer lagi, kita ucapkan mazmur lagi gitu. Nah ini berbagai macam teknik yang dia ajarkan. Oke, saya kira ini hal-hal yang penting ya, yang bisa saya sampaikan. Secara teologis tadi ya, secara teologis itu berarti kita memakai kuasa nama Yesus yang sudah mengalahkan dosa, iblis dan maut itu bagaimana hadir di dalam hati kita supaya kuasa Yesus itu bekerja ya, energi yang Tuhan kasih itu akhirnya di exercise, dilatih untuk mengerjakan segala sesuatu ya. Sehingga kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan energi dari Allah ya, dengan anugerah Allah itu berarti hidup kita itu adalah hidup yang penuh doa tadi. Nah, hidup yang penuh doa itu berarti adalah hidup yang memang tidak lepas dari, anugerah Allah. Nah, itulah hidup yang penuh dengan doa tadi, hidup yang tidak lepas dari anugerah Allah. Jadi kesimpulannya adalah pertama, Jesus Prayer itu adalah doa di mana kita, sedang mengerjakan anugerah Allah itu ya, dengan menyebut nama Yesus, menghadirkan Yesus itu ke dalam hati kita, supaya anugerah itu terus bekerja, menghasilkan, satu kehidupan yang serupa dengan Kristus, ya. Nah, kemudian Jesus Prayer itu adalah doa yang juga praktis, kita bisa berlatih secara oral dulu, ya, lalu nanti lama-lama mental terus atau pikiran kita ya, terus menjadi doa di dalam hati kita, ya. Sebagai pemula ya seperti saya, kita semua ini yang baru belajar adalah, bagaimana Jesus Prayer itu dengan tekun dan sabar ya, kalau dari Gregory Sina itu, tekun dan sabar terus melatihnya. Kita bisa menghitung misalnya sebagai pemula 100 kali sehari, kalau besok kita bisa tingkatkan jadi 1000 kali dan seterusnya, sampai naik tanpa batas begitu ya. Nah, sampai pada akhirnya kita masuk ke level yang kedua tadi, mental prayer, ya. Memang kapan kita bisa masuk mental prayer dan tidak ada, tidak ada batasan yang jelas ya, tetapi mental prayer itu berarti hati kita nih, pikiran kita itu memang, nus kita itu memang benar-benar kayak orang saya mungkin bisa kasih ilustrasi itu seperti ini ya, ada sepotong besi gitu ya, sepotong besi yang kita itu mau tempa gitu. Nah, besi itu adalah hidup kita tuh sebetulnya. Ya, hidup kita, tubuh dan jiwa kita. Tapi kalau sepotong besi itu mau ditempa untuk untuk menjadi sesuatu ya, kan berarti besi itu memang harus dipanasin gitu ya, dibakar gitu, di api gitu, ya kan? Nah, dibakar di api inilah, akhirnya besi itu baru bisa ditempa gitu. Tapi waktu besi itu dibakar di dalam api, besi itu enggak menjadi api gitu loh.
besi ya tetap besi. Tapi besi itu menyala gitu. Karena penuh dengan api. Apinya itu masuk ke dalam besi itu. Paham ya? Nah, setelah besi itu terbakar, menyala gitu, baru bisa ditempa. Jadi pisau lah, jadi parang lah, jadi cangkul dan sebagainya. Nah, Jesus Prayer itulah apinya yang masuk ke dalam besi itu, lalu mengubah besi itu menjadi sesuatu yang menyala. Sehingga bisa ditempa untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu salah satu ya mungkin ilustrasi yang bisa menolong kita ya. Nah, tapi waktu besi itu nyala di dalam bara api tadi, ya, besi itu nggak menjadi api gitu. Tapi besi itu mengeluarkan atau besi itu jadi bersinar, ada api di dalamnya. Nah, kalau kita bisa masuk doa dengan Jesus Prayer itu kayak semacam besi itu hidup kita itu kayak diisi bara api, lalu bara api itu bekerja, ya, membentuk kita. Besi itu bisa ditempa. Jadi hidup kita itu bisa ditempa menjadi serupa dengan Dia. Nah, kira-kira begitu ya tentang Jesus Prayer ini. Oke, ada pertanyaan, kita masuk ke sesi 2 ya. Artikelnya ada ya, nanti saya akan bagi gitu. Kalau yang mau baca ya. Permisi, Pak. Ya, Arif. Saya Arifman, Pak, saya asli Sumatera Nias, Pak, tapi saya tinggalnya di Jawa Timur, Pak. Oke. Ada satu pertanyaan saya, Pak. Halo? Ya. Pertanyaan saya, Pak, kan Bapak tadi menjelaskan dari awal kan kita sering ini kalau kita ada pemikiran-pemikiran yang tidak baik itu seperti itu kan, pemikiran-pemikiran negatif seperti itu ya, kejahatan ya seperti itu. Ya, pertanyaan saya sama Bapak, gimana bisa ya contohnya kita mengalami seperti itu ya di dalam diri kita. Di unmute dulu, Arif. Di unmute dulu. Halo, Pak. Iya. Ya, karena apa ya? Karena kadang juga ya orang mengalami seperti itu, dia mengalami ada pemikiran kejahatan yang tidak baik, tetapi dia sudah sungguh-sungguh loh, dia sering beribadah, bersekutu, mengikuti setiap apa yang masuk di dalam hadirat Tuhan seperti itu. Tetapi suatu hari dia mengalami seperti itu, ya sering-sering dalam pemikiran, dalam hatinya mengalami ya kejahatan negatif yang tidak baik. Tetapi ya menurut Bapak, ya gimana cara kita bisa mengatasi hal tersebut? Ya supaya ya kalau kita itu ya memang hidup di dalam firman Tuhan, ya supaya terlepaslah hal-hal kejahatan itu, karena sekarang bukan hanya ya di luar Kristen, tetapi di dalam Kristen ada hal-hal seperti itu. Demikian, Pak. Oke. Thank you, Arif. Saya kira itu semua orang ngalami ya. Enggak hanya apa namanya dia hamba Tuhan, bahkan saya kira semua orang lah ya, terlepas apa jabatan dia ya. Kalau di gereja dia pendeta atau dia hamba Tuhan gitu ya. Tapi kalau bukan orang awam gitu, saya kira itu hal yang lumrah ya. Kenapa? Karena memang kan hal-hal seperti itu selalu timbul dari dalam hati gitu. Nah, hati itu kayak apa ya? Kayak pelajaran minggu lalu kita ngomongkan itu adalah pusat dari hidup kita itu ada di dalam hati. Misalnya kalau saya katakan sebuah komputer ya, pusatnya itu kan di apa namanya ya kalau komputer itu ya, di apa namanya itu, Intel ya, istilahnya itu apa namanya, kalau ada merek Intel itu apa namanya? Apa Bro? Core-nya, iya core-nya gitu ya.
IC-nya gitu loh. Nah, IC kita itu kan atau core-nya itu kan waktu kita jatuh dalam dosa itu rusak, lalu sekarang sedang dipulihkan gitu. Ya, dipulihkan apa? Tadi saya katakan waktu jatuh dalam dosa itu jangan dilihat itu dosa itu kayak kita utang, enggak. Tapi dosa itu seperti kayak sakit kita sedang sakit. Lalu kita mulai datang nih ke dokter, ya. Nah, waktu kita mulai sudah tahu nih ada dokter yang namanya Yesus Kristus, nah itu timbullah iman. Oke. Tapi waktu kita tahu ada dokter yang namanya Yesus Kristus, lalu kita pergi menjumpai dokter itu, nah itulah kayak kita tuh lahir baru. Nah, terus setelah kita menjumpai dokter itu kan kita konsultasi, kita dicek lah, kita diperiksa lah, kita apalah ya, disuruh minum obat lah. Nah, inilah yang sedang kita kerjakan. Oke? Lalu kita pulang nih, dikasih obat, kita minum. Nah, inilah seperti Jesus prayer yang kita kerjakan. And then baru obat itu bisa bekerja dan akhirnya menyembuhkan kita. Tapi sakit kita kan banyak macam-macam ya, komplikasi lah kalau dibilang. Nah, sembuh yang satu, datang penyakit yang lain. Kita cek lagi ke dokter, kita minum obat lagi kayak gitu. Ya. Nah, waktu kita itu keselamatan kita, Arif. Jadi keselamatan kita itu bukan kayak hanya waktu kamu percaya Yesus otomatis beres gitu. Waktu kita katakan kita percaya Yesus, kita jadi orang Kristen, kita masih orang yang sakit. Makanya kita terus datang kepada Kristus untuk minta obat gitu. Nah, obatnya itu adalah apa? Tadi Jesus prayer itu. Ya, doa tadi itu obatnya. Jadi Jesus prayer itu bukan apa ya? Bukan tujuan loh. Jesus prayer itu adalah sarana, alat kayak obat tadi untuk menyembuhkan tadi. Nah, makanya kalau timbul pikiran-pikiran jahat, padahal sudah rajin baca Alkitab, rajin melayani, itu nggak heran karena kita memang masih sakit. Makanya kita perlu terus melakukan Jesus prayer. Ya, apakah sudah melakukan Jesus prayer itu menjadi jaminan kita tuh nggak akan sakit gitu, nggak akan pasti sembuh, ya kan? Nah, kalau kita nggak minum obat itu, misalnya obat itu kan harusnya 3 kali sehari ya, tapi kita cuma minumnya sekali. Misalnya obat itu harus habis baru bekerja, tapi kita nggak pernah minum atau kita minumnya cuma 1-2 kali gitu, ya nggak akan efektif. Jadi kalau misalnya Arif melakukan Jesus prayer, ya hanya belajar di sini and then nggak pernah praktik atau praktiknya hanya sekali, 2 kali, ya nggak ngefek gitu. Oke, jadi ini adalah medicine, obat, bukan obat instan, ini adalah obat pemulihan yang butuh waktu. Saya katakan ini butuh waktu. Ya. Nah, apa sih sakit penyakit kita? Itu dosa kita. Jadi orang yang sudah percaya Yesus itu it's not automatically gitu loh kalau kamu tuh jadi orang kudus gitu. Ya, tetapi ada proses-proses penyembuhan yang kita mesti jalani. Ya, nah proses penyembuhan itu obatnya apa ya tadi? Anugerah tadi. Gimana menghadirkan anugerah tadi? Kita perlu bersinergi dengan Yesus dalam doa gitu. And then itu akan terus bekerja. Nah, ilustrasinya kayak kira-kira kayak kayak tadi itu. Kita pergi ke dokter, dokternya itulah Tuhan Yesus, Tuhan kasih obat, ya obatnya itulah anugerah, ya. Terus kita minum obat itu, itulah doa kita. Lalu obat itu akan bekerja dari dalam. Nah, kalau kita nggak minum ya kita akan sakit lagi gitu, ya. So, kalau kita pokoknya gini, yang namanya dosa itu adalah kalau kita tuh nggak terkonek dengan anugerah. It's a sin. Makanya Paulus ngomong kalau kamu mengerjakan segala sesuatu tanpa iman, itu adalah dosa. Nah, tanpa iman itu maksudnya apa? Kamu tanpa iman itu kan iman itu yang menjembatani kita dengan anugerah, dengan Kristus kan. Nah, kalau kita terlepas dari itu, we have a sinful. Maka sinful nature itu kan muncul. Nggak heran, misalnya kalau dulu kita berbohong, ya kita akan terus berbohong. Kalau kita dulu pernah melakukan dosa-dosa fantasi dan sebagainya, itu akan terus terulang gitu. Nah, obatnya apa? Cuma satu. Yang sudah mengalahkan dosa itu siapa? Kristus. Nah, obatnya adalah Dia gitu. Nah, bagaimana ini
menghadirkan Kristus secara misteri. Jadi doa itu misteri ya. Maksudnya gini, misteri itu bukan mistik. Misteri itu adalah kerja Roh Kudus bagaimana kuasa ilahi itu benar-benar bisa hadir di dalam diri kita. Jadi ini bukan soal ngomongan doktrin, teologi, 2000 tahun lalu Yesus sudah menang atas dosa. Itu cerita sejarah. Tapi bagaimana cerita sejarah itu menjadi sesuatu yang spiritual, yang mystical, yang hadir benar-benar di dalam hatimu. Nah, itulah kita menggunakan Jesus Prayer. Begitu dia hadir, ibarat itu kamu minum obat dari dokter itu. To cure, untuk menyembuhkan. Jadi kekristenan itu adalah kesembuhan, penyembuhan, pemulihan batin kita dan tubuh kita. Nah, Jesus Prayer salah satunya. Ya, kamu baca Alkitab itu juga salah satunya. Gitu. Kamu ibadah ke gereja itu salah satunya. Ya. Gitu Arif. Oke, makasih jawabannya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Saya mencoba menjelaskan sesimpel mungkin ya. Kalau ada yang pertanyaan yang tadi dari materi itu kurang ngerti ya. Karena memang Jesus Prayer itu simple tapi difficult. Saya akui, bukan hal yang gampang kita praktikkan. Tapi sebetulnya kalau kita mau, kita bisa mempraktikannya. Ya, kita itu seperti kayak peziarah, ya, peziarah yang berperjalanan gitu ya, mencari sampai kita ketemu. Ya, nah Jesus Prayer itu adalah perjalanan ziarah kita mencari Kristus, menghadirkan Dia, kuasanya, sehingga itu menguasai hati kita. Ya. Nah, sekali lagi saya perlu katakan di sini, kalau saya ngomong Jesus Prayer, kuasa Yesus, anugerah, itu bukan hal yang berbeda loh. It's the same thing all. Itu hal yang sama semua. Ya. Jadi kalau saya katakan itu anugerah, itu kuasa Yesus yang hadir di dalam hati kita, itu sama. Cuma gimana ini caranya kita tuh bisa terus connected dengan Dia. Nah, memang kita kenapa harus terus connected? Karena memang kita tuh sering dipisahkan gitu loh. Sering ada gangguan. Misalnya kayak Zoom inilah sering ada gangguan ya kan. Nah, sehingga sinyalnya nggak nyambung gitu. Nah, gitu. Kalau nggak ada gangguan kan nyambung terus gitu kan. Misalnya gangguan itu apa? Mati lampu lah, tadi charger laptopnya nggak kebawa lah misalnya. Itu gangguan-gangguan. Nah, gangguan-gangguan itulah yang kita perlu singkirkan dengan Jesus Prayer sehingga every hour, every day we connected with the grace of God. Grace itulah Kristus itu loh maksudnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau ada tambahan? Ada kok. Oh ya, Alda. Ini saya mau tanya, apakah ketika kita mengucapkan Jesus Prayer itu, kalau kita nggak ngerti makna di balik setiap kata-kata atau mystical dari Jesus Prayer itu, apakah Jesus Prayer itu akan tetap bekerja di dalam kita atau enggak kok? Bekerja, ya. Karena tadi Jesus Prayer itu adalah begitu kita bisa ngomong Lord Jesus Christ, Tuhan Yesus Kristus, itu adalah iman kita bekerja dengan kuasa Roh Kudus. Tapi iman itu ya masih memang lahir dari mulut kita. Oke? Yang memang ya kita latih dengan mulut kita. Ya. Wah, walaupun mulut kita ucapkan tapi kita belum mengerti nih. Apa sih Tuhan Yesus Kristus Anak Allah, kasihanilah kami orang berdosa. That's fine. Ucapkan aja terus. Ya. Karena nanti Roh Kudus yang akan memberikan pengertian-pengertian kepada kita. Sepanjang memang kita mengucapkannya itu dengan sungguh-sungguh, dengan tadi ya, dengan pertobatan, dengan kerendahan hati. Oke. Nah, apalagi kita ini udah belajar, kita jadi ngerti. Oh, Tuhan Yesus Kristus artinya apa gitu ya. Masih ingat cerita orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan itu. Ya. Dia buta, dia dipinggirkan, dia diselokan, dia dibuang. Itu nggak salah dalam cerita di dalam Lukas berapa itu ya?
Lukas 11 itu. Ya. Dia sama sekali apalah ya, Lukas 11 itu dia orang buta yang nggak ngerti apa-apa lah gitu. Orang yang dipinggirkan, termarginal lah. Nah, suatu kali Yesus datang lewat, lalu dia kasih gitu. Eh bukan apa, Yesus kasih kesembuhan maksudnya. Tapi prosesnya adalah dia berteriak-teriak. Ya, dia mengucapkan Jesus prayer itu sebetulnya. Anak Daud kasihanilah aku, dia ngomong. Anak Daud kasihanilah aku, anak Daud kasihanilah aku, gitu loh. Ya, dengan iman yang polos yang keluar dari mulutnya gitu. Tapi kalau ditanya dia, anak Daud kasih apa itu anak Daud? Apa itu arti Mesias? Apa itu kasihanilah aku secara teologis, dogmatis gitu? Ya mungkin nggak tahu, namanya orang buta, nggak pernah belajar, lahir sejak buta, dipinggirkan, ya kan? Nggak pernah, mungkin juga nggak pernah ke sinagog dengar rabi-rabi itu cerita tentang Mesias kan gitu. Tapi dia punya iman yang segitu, lalu Tuhan itu berhenti loh. Begitu dia ngomong anak Daud kasihanilah aku, Tuhan itu kan nggak sengaja ketemu dia kan, Tuhan itu lewat gitu. Tapi Tuhan itu berhenti. Ngapain? Sembuhkan dia gitu loh. Nah, ini salah satu contoh gimana doa yang simple. Kalau kita ngomong Tuhan kasihanilah aku, ini doa yang membuat Yesus itu berhenti di dalam perjalanan dia. Nah, sekarang tugas kita itu bagaimana membuat Yesus itu bisa berhenti di dalam diri kita. Jadi dia nggak hanya sekedar pass by, lewat aja, tapi dia memang berhenti di dalam hatimu gitu. Ya, walaupun apa namanya? Walaupun apa namanya? Kita masih belum mengerti secara mendalam, ya. Nah, tentang makna dari Jesus prayer itu. Tapi yang saya katakan di sini adalah kita mesti bergerak terus doa masuk ke level-level yang dalam ya, sampai kita memang menjadi pendoa, bukan lagi berdoa, tapi diri kita adalah doa itu sendiri ya. Nah, kalau baca di bukunya Kalistos Ware itu eh, doa itu bukan lagi hanya sekedar doa masuk ke dalam hati lalu kita kayak memohon Tuhan mengerjakan sesuatu dalam diri kita nggak minta-minta lagi ya, tetapi kita nggak minta Tuhan mengerjakan lagi, tetapi memang kita bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Dia, and then kita bisa apa namanya ya, menyalurkan itu keluar di dalam hidup kita gitu, ya. Nah, itulah doa itu lewat Jesus prayer itu. Gimana, Alda? Berkaitan dengan itu kan, ya I know itu pekerjaannya Roh Kudus gitu kan, kembali ke Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita dengan iman, seperti Koko jelaskan tadi, orang buta yang dengan polosnya ngomong anak Daud kasihanilah aku begitu. Tapi ketika kita mengajak orang lain untuk mempraktekkan Jesus prayer, lebih baiknya kita hanya bilang ini, kamu ucapin aja Jesus prayer gitu, Jesus Christ, Son of God, have mercy on me and the sinner, atau kita punya kewajiban untuk kasih tahu ke dia, kasih pengertian ke dia apa sih makna di balik Jesus prayer itu. Karena saya rasa, menurut saya pribadi, ketika kita lebih mengetahui makna sebenarnya dari setiap kata-kata yang ada di dalam Jesus prayer, ketika kita mengucapkan itu bukan seperti hanya sebuah mantra abrakadabra sting, tapi bagaimana setiap kita ucapin setiap katanya kayak seperti Jesus Christ, kita ngerti kenapa kita menyebut dia Tuhan Yesus Kristus. Itu saya rasa lebih ampuh daripada kita nggak ngerti dan hanya mengucapkan dengan mulut saja. Begitu sih. Atau menurut Koko gimana? Bukankah kita seharusnya mengerti makna di balik itu kok? Supaya kita pun lebih bisa mendalami, kemudian kita bisa lebih mengerti lah. Gimana kok? Seminar seperti ini gitu. Seperti apa
dari Roh Kudus gitu. Putus-putus kok. Suaranya maaf cek. Suaranya kok. Oke, suaranya udah Putus-putus. Masih hilang kok. Putus-putus. saya ganti ini dulu ya. Terjadi gangguan. Halo Kak Desti. Bersabar. Iya Kak Mare. Kalian lagi ngapain sih? Jahit. Kalian lagi ngapain? Jahit. Ya? Yuk. Ada pesan apa? Untuk melindungi orang-orang dari COVID-19. Halo, ini suaranya udah jelas? Sudah kok. Nah, Udah. ya, sama kayak misalnya kayak hari ini kita belajar Jesus Prayer, itu sebetulnya kita itu masuk ke level doa yang kedua, yaitu tadi yang saya katakan ini ya. Coba hostnya saya bisa share screen dong, coba. Belum ya, belum bisa. Oke, nggak apa-apa. Udah bisa? Oke. Udah bisa. Ini ya. Nah, ini yang mau saya katakan, ini ada 3 level of prayer. Ini bahasa Inggris saya terjemahkan ya. Ini prayer of the lips, ini berarti memang doa, semua orang bisa berdoa dengan ini. Very simple, ya kan? Katakanlah nama Tuhan Yesus saja. Jadi nama Tuhan Yesus, atau Tuhan Yesus Kristus, just very simple. Itu saja boleh. Atau Tuhan kasihanilah aku, nah gitu. Atau kita perpanjang sedikit, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Nah, ini adalah satu doa yang memang harus mungkin tanpa pengertian dulu. Itu ke doa ini loh, prayer of the mind kita. Nus itu kan saya bilang nus ya, di dalam nus itu kan ada reason, ada mind ya. Ada pengertian-pengertian seperti kalian mendengarkan hari ini, belajar hari ini tentang Jesus Prayer ya. Nah, itu kan ada kekuatan mind. Nah, kalau prayer of the mind itu berarti kekuatan mind kita atau nus kita itu mengerti apa kata-kata yang kita ucapkan. Ya, yang memang fokusnya kepada Kristus itu sendiri. Nah, ini berarti level kedua, Alda. Oke, jadi waktu kita mengucapkan Jesus Prayer, mind kita itu ikut bekerja, ya, menghadirkan Kristus itu loh. Ya, tadi apa? Kalau kita ucapkan Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, itu apa meaningnya? Meaningnya adalah ini kita sedang apa? Menghadirkan kuasa Allah, kuasa Yesus, ya. Dia adalah anak Allah, dia adalah Tuhan. Tuhan itu berarti apa? Penguasa yang sudah mengalahkan, yang mengatasi dunia, yang mengalahkan dosa. Tapi dia adalah anak Allah, dia adalah firman Allah yang berinkarnasi, menyelamatkan kita. Ya, dia berasal dari Allah dan sebagainya lah. Banyak itu meaningnya. Oke? Nah, lalu kasihanilah aku orang berdosa. Nah, ini artinya apa? Meaningnya tuntunlah aku, sembuhkanlah aku, ya orang yang sakit ini, terangilah aku yang berjalan dalam kegelapan ini, kenyangkanlah aku, ini orang yang lapar, yang penuh, yang lapar dengan anugerah, gitu ya kan? Lalu berkatilah, urapilah aku, ya kan? Nah, meaningnya itulah yang kita coba renungkan. Nah, ini namanya prayer of the mind. Oke? Nah, ini kalau bisa kita ajarin gitu loh. Oke? Nah, baru nanti prayer of the heart inilah rohnya sendiri dengan Roh Kudus yang berdoa.
Ya. Nah, ini adalah kita seutuhnya itu jadi pendoa. Nah, itu prayer of the heart. Jadi kita masuk ke dalam. Oke, ada lagi dari rekan-rekan semua? Dari Yang Aro mungkin, Pak Yayan, siapa lagi ya? Ini Melin dari alumni ya. Melin ini rutin ikut nih, udah 3 kali nih. Gimana Melin? Udah pernah coba nggak? Oke, sinyalnya. Ya, Ya yo. kok. So, ini Jesus Prayer. Pak Yayan, iya. Ya, Jesus Prayer pernah kayaknya belum ya kalau di STTRI dulu ya, Karo. Waktu zamannya Jason, Jessica itu hampir setiap bulan kalau nggak salah ada dijadwalin buat Jesus Prayer. Nah itu Oh ya? kalau yang suka kontemplasi, yang suka ketenangan itu cocok banget. Oke. Nah cuman itu memang harus dibiasakan ya, kalau memang yang terbiasa yang verbal, yang terbiasa apa ya, kalau contoh misal latar belakangnya dari karismatik, mungkin untuk mengikuti hal ini mungkin perlu penyesuaian kayak gitu ya, karena ini harus pakai kayak menyesuaikan diri antara pikiran, hati dan seterusnya. Gimana caranya menyebut Yesus, kan biasanya seringkali kita refernya ke gambar ya, ke gambar Yesus, lukisan Yesus gitu. Tapi gimana caranya kita benar-benar menuju kepada pribadinya Yesus itu sendiri. Gitu. Itu juga mungkin yang menjadi tantangan buat ketika kita belajar Jesus Prayer ini. Ya. Tapi itu kalau saya ikut itu asiknya itu jadi kita belajar fokus gitu kalau dalam berdoa. Iya. Oke, sebetulnya Jesus Prayer itu kan dari tradisi monastik ya, atau dari tradisi gereja di timur ya. Tapi di barat itu misalnya kayak di Katolik atau di Protestan itu jadi pakai itu ya, di Anglikan, kembali lagi ke tradisi monastik gitu. Tapi mungkin Pentakosta atau karismatik mungkin ada aneh ya mendengar istilah ini. Tapi ini doa yang sangat alkitabiah. Beliau kemana? Kok ini kayaknya Mungkin lagi ke toilet. Putus internet, putus. Oh itu udah. Oke, sorry. Tiba-tiba keluar. Ya, saya share screen. Ini tadi yang berkaitan pertanyaannya ya, nih ya. Nah, ini bahwa ini adalah doa yang imageless prayer. Artinya ini doa yang menekankan stability of the mind, lah image atau gambar-gambar, tetapi imageless, tidak fokus kepada gambar-gambar. Ya. Tapi sebagai pemula itu wajar gitu loh. Kita pakai gambar gitu. Kalau saya suka pakai icon ya untuk menghadirkan Kristus itu, misalnya gambar Kristus, ikon Kristus gitu. Tapi bukan di situ nanti fokusnya. Ya.
Nah, fokusnya adalah bagaimana nanti image itu kan hanya jadi pengantara ya. Oke, saya off dulu ya kameranya nih karena mungkin nih ya. Nah, bukan kepada image atau gambar atau kata-kata pada akhirnya adalah fokusnya kita itu adalah teosis tadi, menyatu dengan pribadinya Kristus. Jadi nanti kata-kata bukan lagi gambar, bukan lagi fokus kepada ini mau tenang atau ribut, tapi fokusnya adalah we united, union. Sehingga walaupun kita ada di suasana yang ribut di pasar, kita bisa berdoa karena kita union with Him. Ngerti ya? Waktu kita dalam keadaan tidur pun, kita berdoa karena kita union with Him. Kita menyatu dengan Dia. Waktu kita nih lagi masak, lagi nyapu, karena kita union with Him. Nah, itu doa yang nanti pada akhirnya itulah yang disebut dengan doa. Tapi kalau yang lain-lain kita berdoa makanlah, berdoa ini dan sebagainya, ya itu doa. Cuma di dalam Jesus Prayer itu adalah bagaimana membawa kita itu punya stability of the mind yang ini, ya. Lalu akhirnya membawa kita itu menyatu dengan Allah. Nah, gambar itu hanya pengantara. Cara duduk, bermazmur, kata-kata kita, ya, atau mungkin kita capek kita bisa berdiri, ya, ataupun simbol-simbol itu adalah pengantara gitu. Ya, saya kalau berdoa di depan ikon ada gambar ikon Kristus. Terus tadi kan ada tali doa ya. Ya, ada tali doa. Itu hanya alat yang membantu. Suaranya masih hilang kok. Ya. Sudah jelas? Sudah. Nggak usah share lagi, berat kali. Berat ya? Iya. Oke. Mungkin terakhir ada yang memberikan ini pendapat atau pertanyaan? Mungkin dari saya ya kok. Ya Aro. Sebenarnya kalau Jesus Prayer ini udah lama sebenarnya tahu gitu ya. Waktu masih di Reform, Ko Emil tuh yang memperkenalkan Jesus Prayer ini. Terus coba dilatih bukan hanya saat berdoa saat teduh, tapi ketika beraktivitas terus menaikkan doa Yesus ini sebenarnya cukup ini ya, cukup dalam tanda kutip cukup ampuh menolong. Misalnya saja ketika dulu ya berangkat pelayanan, berangkat weekend, naik bus dan ada suatu hal yang sebenarnya tidak boleh dilihat gitu ya, tetapi dengan doa ini cukup menolong gitu loh, ataupun memikirkan hal-hal yang lain gitu. Nah itu doa Jesus Prayer ini cukup menolong. Tetapi justru terkadang yang menjadi tantangannya itu adalah ketika menggunakannya di dalam doa pribadi.
Justru terkadang yang menimbulkan tantangannya di situ, karena tadi seperti yang sempat disinggung tadi ya, akhirnya mulai muncul menggambarkan, muncullah pikiran yang gimana-gimana. Tetapi ketika memang terus berkonsentrasi sih, itu akan kembali ke core-nya tadi ya, kembali ke yang semestinya. Dan pastinya ini bukan seperti yang Koko bilang juga ya, bukan obat yang instan yang langsung bisa membuat kita jadi kudus dan lain sebagainya. Pasti ini juga proses yang mungkin bisa jatuh bangun untuk dikerjakan. Jadi ya udah lama nggak mempraktekkan lagi sih doa ini. Tapi ya mungkin dengan sharing dari Kokos hari ini dan dari kemarin-kemarin juga mungkin boleh kembali kita secara pribadi ya saya untuk mempraktekannya. Itu aja sih sharingnya. Ya, yang penting kita menyadari apa sih keselamatan itu loh. Kenapa kita perlu Jesus Prayer? Nah, itu kita perlu sadar bahwa kita itu sebetulnya adalah orang-orang yang sakit. Ya, makanya dikatakan kasihanilah aku orang berdosa. Itu menunjukkan bahwa kita orang yang sakit, artinya kita orang yang berdosa. Ya, saya lebih suka istilah dosa itu, ya itu maksudnya adalah sakit, penyakit, ya. Sehingga kita butuh penyembuhan, kita butuh obat, kita butuh healing, kita butuh terapi. Nah, salah satu terapi jiwa itu adalah Jesus Prayer itu. Bahkan ini saya kira gampang, semua orang bisa mempraktikkan, cuma perlu, nah tugas kalian ini yang sudah belajar ini adalah menjelaskan, ya. Nah, misalnya nanti ya Aro tugasnya misalnya di gereja, Forisman, siapa lagi ya yang di gereja ya, Alda, Desti, ya, Pak Arif, ya, Yayan. Nah, kita mempraktikkan dulu, lalu kita bisa cerita nih, kita bisa cerita, kita bisa sharing, ya, apa namanya, tentang healing ini, ya. Jadi ingat ya, Jesus Prayer itu bukan kayak metode tadi yoga atau praktek meditasi untuk atau doa puasa untuk meminta sesuatu. Kalau di karismatik itu kan sering doa puasa untuk minta sesuatu gitu kan. Nah, misalnya kalau mungkin kayak di gereja Desti itu kayak gitu mungkin ya masih. Nah, bukan itu. Tapi ini adalah terapi jiwa bilang aja. Ini adalah obat untuk menyembuhkan dosa-dosa kita. Nah, contohnya apa? Contohnya banyak ya, misalnya kayak Yaro cerita tadi, bisa saja lihat perempuan, lihat ini dan macam-macam, pikirannya negatif bisa muncul ya kan. Nah, tapi kalau kita itu menjadi habit tadi kan ya, menjadi kebiasaan ya, ya godaan pasti muncul, tetapi bagaimana kita mengcounternya kan. Nah, makanya kita harus jadi pendoa. Kalau berdoa belum tentu loh, sebab Tuhan bilang, sebab apa namanya, Tuhan Yesus itu sendiri bilang apa ya? Apa yang dia bilang, berdoa dan berjaga-jaga, terus dia sambung apa lagi ya? Aduh Si lupa iblis saya. seperti singa yang mengaum. Atau Bukan, kalimat Tuhan Yesus sendiri dia bilang, sebab daging itu lemah, apa? Daging itu lemah, roh memang penurut. Roh Roh penurut. penurut, daging itu lemah. Nah, kalau kita tuh seperti itu ya, daging itu lemah, berarti godaan itu kencang sekali membuat kita tuh daging kita lemah. Rohnya penurut gitu, tapi nggak berdaya kan gitu. Nah, tapi kalau kita tuh jadi union, atau kita tuh jadi pendoa, apapun itu nggak akan membuat daging kita lemah, karena kita tuh membuat kita daging lemah kan karena kita kan nggak connected with the grace tadi kan, sehingga jadi lemah. Ibarat kayak kita nggak makan lah, jadi lemah gitu loh. Daging kita lemah karena nggak makan. Nah, kita mesti makan terus nih, ya kan? Kalau jiwa ini makan kan nggak pernah kenyang gitu loh. Kalau mungkin kalau perut kita ya kita makan kita bisa kenyang kan. Tapi yang namanya roh itu, roh yang penurut itu nggak akan bisa kenyang terus menerus, ya.
ada satu cerita dari seorang biarawan yang bernama Alexander, ya. Alexander ini seorang asketis ya di biara. Lalu dia tuh kepingin gitu loh, bagaimana ini para biarawan itu bisa berdoa tuh 24 jam. Terus berdoa dan bermasmur gitu. 24 jam, never sleep, tidak pernah tidur gitu. Nah, akhirnya dia praktikkan gini, dia bagi gitu. Dia kan punya biara terdiri 400 orang, 400 biarawan, terus dia bagi. Jam pertama ini khusus doa mazmur, nanti jam kedua, jam ketiga, jam keempat, sampai 24 jam dibagi-bagi gitu loh. Ya kan? Nah, dia sendiri membagi itu, tapi dia sendiri mempraktikkan gitu loh. Gimana sih berdoa tanpa henti itu, ya. Selain dibagi shift-shift itu, tapi doa itu never sleep gitu. Nah, sampai itu biarawan itu memang benar-benar dia bisa keluar dari monastik itu, atau dia berdoa di padang gurun itu, dia keluar dari monastik itu, dia jadi pendoa. Bahkan dia bisa berdoa sendiri. Nah, ini spiritualitas yang zaman sekarang itu sudah hilang gitu. Berdoa ya identiknya persekutuan doa setiap hari Jumat, ya kan, datang ke gereja sejam gitu. Kayak gitu doang, sangat simpel. Padahal itu bukan di situ gitu. Berdoa berarti kamu bersama dengan Allah itu menyatu. Karena Allah itulah doa, doa itulah Allah itu. Nah, kalau kita berdoa, kita menyatu dengan Dia. Sehingga apapun yang kita kerjakan ya, tadi saya bilang ya, kamu lagi nyapu pun kamu berdoa. Karena kita selalu connected dengan Allah itu. Kayak saya lagi ngomong itu pun sebetulnya saya lagi berdoa gitu. Nah, ini ada pertanyaan gitu. Ada seorang pengunjung ke Mount Athos ya. Tahu Mount Athos itu tempat para biarawan bertapa di sana ya. Lalu pengunjung ini heran, ngapain sih kalian tuh di sini? Setiap hari berdoa, berdoa aja gitu loh. Emang nggak ada kerjaan lain ya? Kenapa kok kamu nggak ngurusin dunia yang butuh gitu ya kan? Kenapa kok kamu mengasingkan ke pulau ini, lalu hidupnya cuma doa doang gitu loh? Apa bisa kamu berdoa gitu? Bisa kamu berdoa 24 jam? Pengunjung ini penasaran gitu loh sama seorang biarawan. Lalu biarawan itu jawab, ini saya lagi berdoa nih, dia bilang. Loh, kaget dia. Loh, kamu kan lagi bicara sama saya gitu, kok kamu bilang kamu berdoa gitu loh. Iya, waktu saya bicara sama kamu, saya itu sedang berdoa. Roh saya berdoa dengan Allah. Memang mulut saya lagi ngobrol sama kamu. Nah, that's it. Itulah pendoa. Gitu loh. Ya. Terus dia tanya, terus ngapain berdoa terus? Buat apa sih kita berdoa 24 jam? Nah, lalu biarawan itu jelasin. Kami berdoa bukan untuk diri kami saja. Kami berdoa bagaimana Allah itu terus berbelas kasihan pada dunia. Nah, kami berdoa bagaimana Tuhan memberikan kami hikmat supaya kami juga bisa menolong orang-orang yang membutuhkan hikmat dari Allah. Nah, itu sih, ya kan? Jadi doa itu tadi kan ada benefitnya ya. Memang intinya kita menyatu dengan Dia, tapi benefit yang lain ya tadi memberi hikmat, doa itu mengurangi stres, memberi kekuatan gitu ya. Kita tidak khawatir dan sebagainya. Ya, itu. Tadi praktisnya ya kita nggak punya pikiran negatif, kita bisa mengatasi kelemahan-kelemahan diri kita. Itu semua benefit yang pasti Tuhan kasih gitu. Ya, itu ibarat itu bonusnya lah. Tetapi the central point-nya adalah tadi union with Him itu. Nah, Jesus Prayer membawa kita ke sana. Bagaimana kita itu menyatu dengan Dia. Ya, tapi sekali lagi ini bukan praktik meditasi ala sufi loh. Sufi itu kan memang mau menyatu dengan Allah ya, manunggaling, tapi dia menjadi kayak Allah gitu. Enggak, kita bukan menjadi Allah, tapi kita tetap manusia, tapi kita ibarat kayak tadi besi yang dipanasin, kita tetap besi, tetapi terus menyalah gitu loh, karena ada bara api di dalamnya. Nah, besi yang punya bara api itulah tujuan dari Jesus Prayer tadi. Kamu tetap besi, tapi punya bara api. Jangan kita cuma jadi besi, tapi nggak punya bara api gitu. Jadi besi karat jadi lama-lama. Tapi besi
yang dibakar oleh Jesus Prayer. Menyala-nyala seperti api. That's it. Gitu. Ya. Oke. Ya udah mau jam 1. Ya, mungkin kita akan akhiri obrolan kita ya, tapi Kok putus-putus suaranya? Alda mulai marah tuh. Halo Pak Niko. Halo Pak Niko, sehat? Wah, kalau di Suaranya sini hilang-hilang kok. iya. Jaringan di STT sakit ya Pak Niko? Hah? Jaringan di STT sakit ya? Iya. Perlu di-upgrade kok. Iya. Ini saya pakai handphone. Cuma karena di dalam gedung, jadi jaringannya karena di sini tebal banget kan gedungnya. Nih. Ya sudah besok. Ya sudah besok nanti dari luar. Suruh mahasiswa aja pasang tower. Beli tower. Nanti kami kumpul uang kok beli tower. Kok Pak Hendi udah selesai ya biar rekornya tuh. Oh ya, Iya. matiin aja. Iya, Thank you Do. Ya. Thank you Pak Rando. Ya, sama-sama Pak His.